Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Salam. semua. Dengan sangat senang kembali lagi ngaji malam Sabtu bersama Kiai Husain Muhammad yang hampir 1 bulan kita libur ya Bu ya. Ya, betul. Ya karena Kangen ya. kemarin ada Buya lagi sakit dan alhamdulillah saat ini Buya bisa kembali beraktivitas, bisa kembali ngaji lagi bersama kita semua. Nah, baik kepada teman-teman yang menyimak pengajian ini, silakan barangkali ada pertanyaan, pernyataan di ngaji malam hari ini, tuliskan saja di kolom komentar Facebook Mubadalah, facebook.id, Facebook dan Mubadalah, silakan nanti di akhir sesi kita akan diskusi bareng-bareng bersama Kiai Husain. Nah, untuk menyingkat waktu, kepada Buya silakan dimulai saja. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa ketemu lagi. Sudah 1 bulan tadinya, kangen banget nih. Ya. Bertemu itu senang ya, meskipun dari jarak jauh. Yang penting hati kita. Dan teman-teman sehat walafiat. Betapa mahalnya sehat. Bahkan hakul hayah muqaddamun ala din ala hakul din. Hifdzul hayah muqaddamun ala hifdzid din. Sampai begitu. Menjaga hidup yang tentu saja adalah sehat itu lebih berharga dari sedikit semuanya. Karena semua tidak bisa dilakukan tanpa dalam keadaan sehat. Baik, kita masih akan meneruskan ngaji dari kitab Al-Fiqhul Adillatuhu, karangan yang ditulis oleh siapapun, apalagi terkait dengan masalah fikih hukum itu merupakan refleksi atau ekspresi atau respon seorang penulis, seorang manusia yang terhadap isu atau masalah yang dihadapinya, karena manusia itu hidup di dalam sebuah sejarah atau biasa saya menyebutkan ruang dan waktu, maka cara pandang manusia atas sesuatu juga dipengaruhi oleh ruang dan waktunya sendiri-sendiri. Karena itu, karena ruang dan waktu itu dinamis, bergerak, dan selalu bergerak, tidak diam, maka pandangan-pandangan juga seyogianya berubah. Bisa berubah maksud saya, bisa berubah. Tetapi ada satu misi yang sama, yang tetap, yaitu misi keadilan dan kemaslahatan. Itu yang harus dijaga. Karena itu adalah tujuan, karena itu adalah esensi dari sebuah hukum. Format bisa berbeda-beda. Oke, ini pengantar saja. Nanti saya selalu akan mengatakan ini supaya mengingatkan kita. Nah, jadi inilah yang membedakan mungkin antara ngaji kita. Baik,
Sekarang ada isu yang sangat menghebohkan dunia Indonesia hari ini. Aisyah wedding, gitu ya. Kata semua, semuanya menjadi heboh luar biasa gara-gara ini kan. Nah karena itu saya kira di sana ada 3 isu besar yang dikampanyekan oleh sebuah komunitas tertentu, yaitu nikah siri, gitu ya. Terus apa lagi ya, nikah anak, dan yang ketiga adalah poligami. Poligami dan usia. Oke. Ya. Iya. Iya. Sebetulnya ada lagi mut'ah gitu. Nikah mut'ah. Ini mungkin dia tidak memasukkan situ ya, tapi juga isu ini sebetulnya terjadi di sepanjang sejarah di mana-mana. Oke, pilihannya yang mana nih Dul? Nih ada 4 nih. Tapi kita sudah bicara ya, yang 2, yang 1 sudah dideklarasikan atau diputuskan bersama oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yaitu tentang nikah anak. Kita menolak semua karena akan menderitakan anak itu sendiri. Masa yang akan datang di dalam perjalanan hidupnya itu seakan-akan kita menyelamatkan, tetapi sesungguhnya berpotensi menjerumuskan anak. Ini yang tidak disadari oleh banyak sekali orang. Ya, segera dikawinkan supaya setelah kemudian hari dia tidak memiliki apapun, kemampuan potensinya hancur, kondisi rahimnya masih rentan. Satu, kemajuan progres sekali di dalam masyarakat Indonesia. Ya, salah satu di negara Islam yang sudah merangka kemaslahatan dan keadilan, gitu ya. Sekarang saya mungkin akan bicara ada 2 nikah mut'ah dan nikah siri, gitu ya. Nikah siri. Gimana nih? Yang mana nih? Tapi urutannya sebetulnya adalah pendahuluan. Ada tiba pada sebuah tema di antara syarat sah pernikahan adalah antakuna sighatul ijabi wal qabuli mu'abbadah, gitu. Ghairu muaqqadah. Nah, itu kata Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab ini. Saya mengambil itu lagi. Ada sih syurut sihhah zawaj, syarat-syarat keabsahan sebuah perkawinan. 1, 2, 3. Diantara biasa yang 1 itu adalah bukan keluarga, bukan anggota mahram lah, bukan juga al-jam'u bainat nataini, kakak adik dinikah bersama, misalnya kan. Berdua, ini jangan ya, poligami. Oke, nah satu lagi ya, syarat berikutnya adalah dalam hal ijab dan qabul. Ijab dan qabul seperti yang sudah kita ketahui, saya nikahkan, itu namanya ijab, kamu dan ya kalau masih pakai wali nih, masih tetap aja nih sampai sekarang nih perempuan harus pakai wali nih, orang laki-laki, walinya juga laki-laki.
Ya nanti kita bahas lagi yang itu. Itu jadi yang menikahkan. Nah, saya nikahkan kamu, Jul, dengan orang anak saya, gitu ya. Itu namanya ijab. Kalau Jul yang menjawab, Abdullah menjawab, saya terima adalah qabul. Nah, jadi di dalam ijab dan qabul ini disyaratkan disyaratkan untuk selama-lamanya, tidak untuk sementara. Itu ya. Antakuna sighatul ijabi wal qabuli ghaira mu'abbadatan ghaira muaqqatah. Ayo, Dul. Ya, halo Buya. Jalan nggak? Ya, dengan Buya. Oh iya, barangkali lagi kayaknya naik turun internetnya. Ya. Oh gitu, ini nggak kelihatan wajahmu, nggak ada, cuma ada wajah. Tapi di Facebook kelihatan Buya. Oke. Kalau gitu, baik sekali ya. Fa'in aqatatiz zawaj. Aqatiz zawaj bimuddatin batalah. Jika di dalam transaksi perkawinan itu ada batas waktu, maka itu batal. Bi ayyakuna bi sighatit tamattu'. Misalnya, biasanya contohnya adalah dengan bahasa tamattu'. Tamattu' itu saya ingin bermesraan, bersenang-senang, ya untuk kesenangan kan itu ya. Tamatta'tu bik ila syahri kaza. Saya ingin bersenang-senang, saya ingin bermesraan secara seksual dengan Anda selama 1 bulan, misalnya, gitu ya. Fataqulu, kemudian engkau menjawab, saya terima. Nah, gitu ya. Nah, ini au bittaqid ila muddatin ma'lumatin au majhuwatin yatazawwaj ila syahrin au sanati kada au muddati iqamati fi hadzal balad. Atau dengan kata-kata ucapan saya menikahimu untuk 1 bulan, atau 1 tahun, atau selama saya ada atau bermukim di sini, bertempat tinggal di sini, gitu ya. Jadi nanti ada istilah ya yang berbeda. Karena ini selalu fikih selalu formalistik, selalu literal gitu ya. Jadi meskipun juga sebenarnya sudah dibahas dahulu, tidak harus secara, tetapi maksudnya dikenal, difahami oleh Zuhaili. Kalau kita mengatakannya tamatta'tu bik ila syahri kada biki ya, tamatta'tu biki misalnya, ila syahri kada taful qabil itu misalnya, maka itu namanya nikah mut'ah gitu. Saya nggak tahu belakangan tuh ada istilah-istilah baru di dunia Arab ya, saya nggak mengikuti. Oke, kita ambil ini aja dulu. Nanti pertanyaannya jangan pakai istilah yang lain ya. Nanti. Ya tapi ada sih. Nikah misyar misalnya katanya. Apa itu? Ya nanti jangan tanya itu dulu. Watsani yu'rafu bin nikahil mu'aqqad. Yang kedua, tazawwajtu, gitu kan misalnya, tazawwajtuka ila syahri, dengan kata-kata saya nikah, hai kamu,
Zawwajtuki, saya menikahi kamu dengan apa namanya, untuk 1 bulan sampai 1 bulan atau 1 tahun atau sepanjang saya ada di sini, di kota ini. Istilah, sekedar istilah ya. Nah, ya. Makin qala al-Malikiyah, nikahul mut'ah wa nikah li ajalin sa'un. Ayyana al-ajala amla yu'aqabu fihi zawjani. Tuh, bagaimana pandangan ulama tentang nikah mut'ah ini? Nah, di berbagai kota, terutama di kota-kota yang sejuk, di tempat-tempat yang indah, gitu ya. Gitu ya. Misalnya gitu ya. Al-Malikiyah, madhab Maliki mengatakan nikah mut'ah tadi atau nikah untuk 1 masa tertentu. Katanya meskipun ditentukan atau tidak, artinya disebutkan masanya atau tidak, tapi pokoknya untuk sementara waktu, gitu misalnya kan yu'aqabu fihi zaujani, 2 orang yang bertransaksi itu dihukum, gitu ya, dihukum, yu'aqabu fihi az-zaujani, tetapi wala yuhdani alal madhab, tetapi keduanya tidak dihad. Nah, nanti ini sebuah terminologi khusus, had dan ta'zir, gitu ya. Hukuman lah, hukuman had dan hukuman ta'zir. Hukuman had adalah hukuman yang jumlahnya itu sudah dihukum jilid misalnya 100 kali, gitu ya. Tunjukkanlah pencuri, potong tangan, itu namanya had. Tetapi selain kan pertimbangan biasanya hakim, begitu aja, tidak ada teksnya. Itu ulama ya membagi begitu itu ya, karena kita selalu harus apa ya namanya itu terikat dengan tekstualitas. Jadi sehingga kalau Tuhannya menyebutkan tertentu, misalnya sekian, harus sekian. Nah, kalau tidak disebutkan, terserah kita, pertimbangan kita. Itu ulamanya membuat kategorisasi begitu, gitu loh. Ya, sudahlah, gitu aja. Padahal dunia sekarang, dalam dunia modern sekarang itu ya pertimbangan kita juga, semuanya pertimbangan kita. Hukuman apa ya, kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan itu sering banyak berapa, perkosaan itu berapa, 12 tahun begitu. Oke. Jadi pendapat Imam Malik, wa yastahu biha bila talaqin, dan batal dengan sendirinya meskipun tanda cerai. Bila talaqin, tanpa harus mengatakan talak. Tapi ya susah kan, anunya tuh, kontrolnya gimana? Gimana? Wal mudhir bayanu dzalika fil aqdi ma'ati awwaliyah amma law admaru. Dan orang yang mudmiru gitu, yang menyembunyikan
menjelaskan hal itu di dalam akad. Amma law admara az-zawju fi nafsihi aw yatazawwajaha ma dama fi hadhihi baldah wa sallam fi faradha fala yadur. Wal mudhirru yang membahayakan adalah tadi wal mudhir ya, kalau seorang suami itu menyembunyikan batasan waktu di dalam dirinya sendiri, ini juga susah ya. Ayat azawada madama fi hadil balda au muddat sana yang oleh betul. Tidak apa-apa. Jadi selalu fikih, selalu hukum, selalu harus jelas. Kalau niatnya aja, saya sih dalam hati nih Jo, saya sih mau menikahi dia itu hanya untuk selama saya gitu ya, karena nggak tahu sih, hukum hanya bicara tentang apa yang lahir. Nah, nahkumu bil zawahir, wallahu yahkumu bis sarair. Nanti juga kita akan bicara, saya akan bicara nih nanti ketika kapan ya, lupa 21 apa 18 ya, mengenai nikah Cina buta. Nikah Cina buta itu apa nih? Ada lagi nih. Ada di Aceh, ada di nikah Cina buta, Bu ya. Apa namanya? Kalimantan Barat ya. Oke, itu nanti bicara. Oke. Waqala al-Hanafiyyah aydan man tazawwaja imra'atan biniyati ayyutalliqha idza madha sanatan la yakunu mut'ah. Oh, ada lagi nih. Kata golongan Hanafiyah, barang siapa seorang yang mengawini seorang perempuan dengan niat akan menceraikan istrinya itu apabila lewat 1 tahun, maka itu bukan mut'ah. Aneh ya, gitu juga. Itu pendapat Hanafi ya. Madhab Hanafi. Wal mu'tamad indal Hanabilah, yang dijadikan pedoman, yang menjadi pegangan, meskipun ada banyak pendapat dari satu orang madhab, imam madhab, tetapi ada pandangan yang mu'tamad namanya. Aneh juga kan? Nah, ada istilah-istilah sah, ada sahih, ada mu'tamad. Yang gitu tuh. Ya, ini ya kita perlu belajar istilah ini. Kan? Khilafan Ibnu Qudamah, dan berbeda dengan pendapat Ibnu Qudamah. Perlu diketahui sekali lagi, Ibnu Qudamah adalah tokoh besar di dalam madhab Hambali, sama dengan madhab Imam Nawawi di dalam madhab Syafi'i. Itu yang Nawawi itu yang punya kitab Majmu'. Untuk tasrih bidzalika, bahwa itu katanya menurut pendapat mazhab Hanabilah yang mu'tamad, yang berbeda dengan pendapat ulama, niat menceraikan sesudah lewat waktu, maka transaksi atau akad itu batal sebagaimana penjelasan. Tapi kan logikanya susah ya. Susah, bagaimana orang tidak tahu, tidak ada dalam hati. Ya batal sendiri aja. Nah, sekarang masuk di dalam ini. Ara'ul fuqaha'i fi zawajil mut'ati wa zawajil mu'aqqati. Ya, oke ya. Sabar aja dulu. Ini mut'ah dulu ya. Nanti ngaji depannya adalah mengenai nikah siri, gitu. Nikah siri ya. Ini jangan buru-buru, walaupun sekarang ini isunya lagi keras, nikah siri itu gimana, gitu kan.
Bahkan saya dapat apa urutannya begitu sih dari di kitabnya di sini itu. Ya, urutannya itu mengenai akad. Apa Dul? Ya. Dapat apa? Viral banget itu dapat posteran yang poligami itu. Ya Bu ya, halo. Ya Bu ya, dengar? Apa Dul? Dengar nggak Bu ya? Apa dapat apa? Dapat Ya. poster di WA Dengeran enggak? Ya, kedengeran. Dapat poster WA di grup-grup soal poligami itu. Ya, halo Bu ya. Sudah belum? Ini saya nggak tahu nih jalan apa enggak nih. Jalan Bu ya, tapi ini kayaknya internetnya lagi error. Tapi kalau suara tetap jalan. Oh gitu, saya jadi diem aja nih. Iya, dan tadi saya juga. Ya. Ini bandit terus. Oke. Tapi suara tetap ada keluar Bu ya. Itu ya. Oh baiklah. Ya. Tempatnya Dul apa ya? Karena tempat kamu dah di situ dah. Memang internet sekarang lagi down Bu ya. Udah beberapa hari. Oh gitu ya. Baiklah. Terus saya jadi ya ini bicara tentang mut'ah dulu ya. Karena urutannya begitu sih kita di sini. Sebetulnya kita bisa memilih ya. Kalaupun nanti pikirkanlah apakah akan memilih tema, apakah mengikuti ngaji kita ini urutannya dan sebagainya ya. Ngaji urutan. Sudah. Ya. Ara'ul fuqaha'i, pendapat para ahli fikih tentang nikah mut'ah dan nikah sementara. Gitu ya. Ada nikah mut'ah dan nikah sementara. Ittafaqatil madzahibul arba'un. Ya. Ya, akad. Wa jamaahirus sahabati, dan mayoritas besar kalangan sahabat Nabi. Ingat, madhab atau madhab 4 ijma, sepakat, konsensus. Demikian pula mayoritas besar para sahabat Nabi ala anwahu, dan yang semacamnya adalah haram dan batilun batal. Oke, itu ya. Wa qaul birrahmi min annahu laka syartu min syurutis sihah. Ya, meskipun bahkan meskipun menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi di situ ada syarat sahnya nikah. Nah, Syafi'i itu, mazhab Hanafi itu kan tahu ya bahwa pernikahan itu perempuan kalau sudah dewasa bisa menikahkan dirinya sendiri, tidak pakai wali kan gitu tuh. Oke, nanti kita bahas. Tapi yang jelas ala hukmihi fis sunnah. Ini masalahnya nih. Nanti kita bicara. Karena itu secara tentang hukumnya di dalam sunnah atau hadis Nabi. Oke, itu. Aduh, saya kadang-kadang bingung juga nih, karena fikih selalu banyak pendapat. Tapi nanti kita pertimbangkan apa yang paling penting dari berbagai pandangan yang berbeda itu, esensial sehingga kita harus menetapkan hukum begini begitu, meskipun ada pendapat yang lain, gitu ya, sikap kita dalam konteks kita hari ini. Oke, illa annal imam, tetapi Imam Zufar, ini tidak dikenal di dalam dunia kita nih, karena ini adalah
Zufar adalah salah satu dari murid Imam ulama besar dari madhab Hanafi. Itu ya. Itu Zufar. Ya, tabaro. Zufar, Imam Zufar, ahli juga, pintar juga, rasional juga nih. Berpendapat bahwa nikah sementara itu boleh. Saya. Persyaratan dan ya tidak ada gunanya mau disebutkan waktunya segitu sebulan 2 bulan tidak. Tidak anggap penyebutan waktu itu. Wa yakunu zawaju sahihan dan perkawinan itu sahih dan langgeng, bisa langgeng. Tidak perlu ada sebutin waktu-waktu itu nggak ada guna. Waradda alaihi bi anna aqdal muaqqat fi ma'na mut'ah. Oh gitu. Nah ini juga pendapat Zufar ini disanggah, dikritik ya bahwa tidak walaupun penyebutan waktu 1 bulan, 1 minggu atau selama ada di ini misalnya kan itu disanggah, maksud itu muakkad itu sebetulnya juga mut'ah gitu loh. Nah ini kan bingung dah. Jadi ini perbedaan manusia seringkali juga secara itu. Oh, para pembela itu bisa otak-atik gitu. Misalnya pembelaan di mana itu, ya kan tidak ada yang ngomong. Kumpul-kumpul juga sudah diomongin, tapi orangnya sendiri. Alah gitu tuh otak-atik para pembela itu advokat itu loh. Oke. Ya pinter sekali itu orang advokat itu. Aduh, otak-atik bahasa. Ada orang ya? Hukum Firman. Aduh, saya tuh kadang-kadang juga ini orang apa sih? Jelas-jelas lari enggak ke belakang. Itu macam-macam orang lari ke belakang dari belakang. Oke ya, itu dah maksud saya dah. Ini penyebutan waktu tadi kan menurut Zufar itu tidak ada gunanya, tetap aja sahih. Tetapi pandangan waktu penting menggunakan kata waktu menurut orang itu sebetulnya adalah indikator nikah mut'ah. Itu caranya begitu. Untuk senang-senang aja. Intinya sih untuk senang-senang. Bukan untuk selama-lamanya. Ya kalau masih senang ya oke. Kalau nggak senang ya selesai kayak gitu. Misalkan walido, wah gitu. Misalkan walido, ikatan yang kuat, gitu tuh. Mananya misalkan walido itu ya selama-lamanya lah. Tidak boleh untuk main-main, tapi dan sebagainya kan gitu ya. Oh oke deh, nggak apa-apa bagus. Setuju. Sekarang wal abratu fil uqudi lil ma'ani la lil alfat. Nah lagi-lagi ini kaidah penting sekali. Kaidah penting yang harus dihafal oleh kita semua. Saya sudah membuat satu analisis bagaimana dalam hal-hal yang bersifat muamalat, dalam hal yang bersifat transaksi.
gitu kan? Di dalam transaksi akun itu maknanya apa sebetulnya? Maksudnya apa gitu loh? Bukan kata-katanya, katanya gitu loh. Oh. Tapi memang harus ada kesepakatan juga. Akhirnya si penggunaan seperti kemarin kan kalau kita menikah apakah harus dengan kata zawwajuka atau angkah tuka gitu kan? Apakah tidak bisa dengan kata-kata yang lain? Bukan pakai zawwajuka wa angkah tuka itu kan? Ya, kita sudah membahas ada kata-kata lain Mas Abu Hanifah. Yang penting apanya? Begitu. Tapi ini menjadi masalah juga sih. Itu biasa subjektif sekali. Nah, ukurannya nanti apa yang disepakati di dalam konteks sosialnya. Gitu. Sehingga ya tidak harus tekstual gitu. Oke, itu pembahasan pandang. Al-ibratu fil uqud lil ma'ani la lil alfaz. Itu yang dihafal. Yang kita jadikan dasar adalah esensi, makna, bukan teks, bukan lafaz. Bahasanya apa saja. Begitu, oke? Sudah. Nah, ini yang menjadi heboh nih, yang selalu kita ditanya. Karena yang ada di dalam pikiran kita sudah melekat bahwa mut'ah itu boleh oleh Syiah. Begitu. Sudah populer sekali. Kata siapa? Sudah pernah ke sana memang. Waqala Syiah al-Imamiyah. Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu 12 gitu. Nah, syariah ada Syiah itu ada banyak. Sabaiyah, Syiah 7, Imamiyah Imam 7. Oke, kita tapi tidak. Ya juzu zawajul mut'ati awil nikahul munqati'i bil mar'atil muslimah awil kitabiyah. Boleh nikah mut'ah atau nikah ya yang terputus gitu ya. Ya maksudnya sih sementara, maksudnya sih dibatasi. Bil mar'atil muslimah dengan perempuan muslimah atau alkitabiyah perempuan ahli kitab. Kita ingatkan adalah dimanai sebagai orang Yahudi dan orang Nasrani Kristen. Gue bingung sih karena ada Katolik, ada Protestan, gitu kan. Belakangan tuh gitu ya, dulu sih ya Nasrani aja. Kristen, penyebutan Kristen itu untuk Katolik apa untuk Protestan? Itu orang sana yang ngerti ya. Ya kita nurut aja deh. Yang kita ya. Oke, dulu. Wa yukrahu bizaniyah. Nah, bisa tikil marmah. Ya. Aduh, ini berat sekali ini. Masa makro bizaniyah perempuan zina itu. Bisa tikil marmah ini dengan syarat menyebutkan mas kawinnya. Ya. Wa tahdidul ajal dan menyebutkan masa tenggat. Wayal antara 3 redaksi. Ya gitu ya. Wahya zawajtuka boleh dengan saya nikahi kamu. Atau wa ankahtuka saya menikahi kamu. Kita sih ya. Orang Indonesia ini bingung nih menerjemahkannya nih. Mengawinkan atau menikahkan nih. Gimana ya? Itu. Apa maknanya mengawinkan dan menikahkan? Oh, katanya orang tertentu kalau kawin itu ya nggak pakai udah kawin ya. Oh, udah kawin berarti sudah berhubungan katanya. Kalau sudah nikah, nah baru ada konon nih istilah nikah dengan
kawin Makanya itu itu ya, Bu. oleh Ya. sebuah komunitas berbeda. Ya. Aduh. Udah nikah gitu ya. Kalau Saya sih kawin nggak sudah. perlu pakai surat, kalau Gitu. Ya bukan surat, masalah bukan surat juga. Nanti itu bicara lain lagi deh. ya, Surat dan tidak ini surat itu lain lagi. Nanti ada soal bicaranya ya. bahasa Indonesia, kawin dan nikah. Kalau Ya, kawin pakai surat, kalau nikah pakai surat katanya. oh kayak gitu katanya. Oh enggak juga, ada yang kayak gitu ya silakan. Tapi ada lagi, kalau sudah berhubungan itu sudah kawin gitu. Nah, berhubungan begitu aja tanpa ada surat kayak nggak ada surat kayak. Tapi kalau nikah itu ada catatan atau tidak udah catatan tetapi disaksikan begitu memenuhi persyaratan nikah, rukun nikahnya ya. Ya terserah deh. Oke, ini tanda-tanda aja. Jadi dengan kata-kata zawat juga atau kata-kata angkah juga atau mata tuka saya mut'ah dengan kamu mata tuki ya wala yashtaratu syuhud dan tidak disyaratkan saksi. Coba lihat tuh ya, berdua saja gitu. Walal wali, tidak ada wali, ini adalah akti itu. Jadi berdua saja. Sama nggak dengan apa ya itu ya? Sama dengan mana? Dengan apa ya? Orang berdua, saya ingin senang-senang dengan kamu, saya kasih duit, nih berapa kamu? Ya kalau oh ya kalau yang populer gitu terkenal ya banyak tuh, ada 80 juta, ada 100 juta, itu 1 jam tuh. ada ya katanya konon ya, saya nggak tahu, dengar aja gitu ya. Jadi nikah tanpa saksi, tanpa wali, tapi ada mahar. Oke. Nah, saya berharap tidak buru-buru selesai mengenai pengetahuan ini, ya. Jangan cepat-cepat gitu. Seringkali begitu. Kalau begitu, oh begitu. Terus ya belum selesai. Gimana keadaannya waktu itu, bagaimana kok bisa begitu? Itu banyak tuh, ya. Saya bilang harusnya kita tuh. Ini Wah kamu. ada pertanyaan Bu ya dari Kang Ahmad Mujayad nih. Ya iyalah, banyak lah nanti mas dari sekarang dah. Oh, Terima kasih teman. sebelum lanjut ke mut'ah Bu ya, kayaknya ini soal Oh ya. saya gotak klik deh kayaknya. Soal janji gitu. syarat pernikahan, misalnya yang disepakati kedua mempelai, kalau dicerai pihak istri dapat uang sekian dan nafkah per bulan 10 juta per bulan. Kayak ini soal, nah itu bagaimana soal perjanjian pernikahan seperti itu katanya? Aduh ya, saya kira ya ini tuh sudah lama ya. Taklik, sikot taklik itu. Nah, ya panjang lagi nih tuh. Iya, gitu. Ya saya menghadapi gitu. Untuk apa seakan-akan kita pengen begitu, seakan begitu. Nama saya ini, suami, nama saya ini. Saya berjanji dengan sepenuh hati. Satu, sewaktu-waktu saya gitu, tidak memberi nafkah wajib kepada istri saya 4 bulan lamanya. Atau dua, saya menyakiti badan jasmani saya. Menyakiti istri saya gitu. Begitu kan. Dan istri mengadukan masalahnya kepada pengadilan. Dan kemudian ia dikabulkan oleh pengadilan, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya, dan dengan bayar apa iwan, dan bayar iwan pengganti itu, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya, kepada hakim, pada ketua kepada pengadilan agama, pokoknya uang itu untuk kesejahteraan sosial dan sebagainya. Itu namanya taklik tolak gitu kan ya. Itu sebetulnya panjang sekali ceritanya di kalangan
para anggota DPR pada waktu itu perumusan Undang-Undang Perkawinan Nomor 174 tahun 1974 yang sebetulnya prosesnya panjang sekali. Apakah itu penting? Ya saya juga tahu, Kiai juga tahu, begitu-begitu itu makruh gitu misalnya kan. Apa sih? Tetapi laki-laki ini nggak beres nih masalahnya. Seenak-enaknya aja nih. Coba diperhatikan kayak gitu-gitu itu. Coba sejarah itu harus diperhatikan. Memang tidak ada di dalam mananya nggak bagus gitu loh zaman dahulu kala. Nah nanti juga saya akan menghadapi model begini nih. Pertanyaan-pertanyaan begini nih. Pegangannya dahulu kala juga nih. Kitab-kitab kuning juga nih. Nah, sorry aja ya. Saya kan sudah ngomong sejak awal. Ya toh? Itulah yang saya bolak-balik saya katakan sejak awal harus mengatakan. Itu adalah respon atas sebuah situasi sosial. Begitu. Dan kita bisa berubah. Banyak deh model begitu itu. Bukan. Itu bukan berarti langsung menjadi apa yang mungkin dianggap sebagai batas. Itu bukan itu sendiri saja, itu untuk menjaga-jaga. Bahkan berat sekali kalau membahas mengenai masalah ini itu taklek gitu loh, taklek tolak itu. Ya harus apa sih? Kalau di dalam hadis ini jelas kembalikan apa yang sudah diberikan kepada kamu, pun gitu. Gitu. Sudah. Jadi nanti akan bicara banyak hal tentang apa namanya itu nikah Cina buta. Sudah cerai 3 kali, pengen kembali lagi. Gimana itu nggak boleh. Tapi gimana ya? Kamu nyanyi dulu ya, sebentar ya. Sebentar ya. Nanti ceraikan kamu nih. Saya kasih duit nih. Itu setelah diceraikan, oke, buat duit nih saya. Setelah itu cerai, itu ya yang pertama itu mengawini lagi. Itu kayak gitu-gitu tuh coba. Nanti kita bahas masalah itu. Oke, sorry aja ya. Bukan. Nah, kita sampai kepada tadi menurut itu. Wahkamuhu hiya ikhlalu bidzikril mahri ma'adikril ajal tubtul akal. Tidak menyebutkan mahar, tetapi menyebutkan waktu itu bisa menimbulkan akal, katanya kan. Wa dzikrul mahri min duri ajal yuqallibuhu daiman. Tapi menyebutkan menurut mereka ini masih menurut Syiah nih. Nih. Oh ya. Oke. Gitu ya. Banyak ada 1 2 3 4 5 6 7 persyaratan bolehnya itu menurut mazhab atau pandangan Syiah al-Imamiyah. Mau dibahas atau tidak? Atau kita lewat saja? Karena kita yaitu kajian khusus lah yang mungkin ya. Nah sekarang tapi juga ada argumentasi apa antara perbedaan antara ulama tentang nikah mut'ah itu, Imamiyah itu. Ayatnya itu ada gitu loh. Ayatnya ada. Saya tidak tahu ya, nanti juga kayak disertasi teman di UIN Yogyakarta itu apa ya? Budak itu ya. Iya. Nikahan budak itu boleh itu loh. Itu ada. Itu dalilnya ada. Oke. Argumentasi Syiah Imamiyah tentang bolehnya menikahi mut'ah itu satu dari Al-Quran. Ayo, coba. Oh, jadi kalau di Al-Quran diam aja nanti. Ini Quran loh. Ya toh? Seperti gitu. Nah, sembarangan kamu melawan Quran nih kalau kamu tidak setuju.
itu. Okey. Di qoulihi ta'ala famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Tuh coba lihat. Apa yang kamu nikmati dari yang kamu mut'ah dari perempuan itu, maka berilah upahnya. Jadi, wajib fariidhah. Fariidhah itu lebih daripada wajib. Fardu itu seperti sudah saya jelaskan dulu, fardu dan wajib itu para ulama mazhab Hanafi berbeda. Ya. Nah, sekarang itu katanya ayatnya itu famastamta'tum, apa-apa yang kamu ingin menikmati dari mereka perempuan itu, maka berikanlah upahnya. Waduh, ini kayak jual beli ya tuh. Jadi kata-katanya istimta, mut'ah. Tuh, tekstual betul tuh. Seperti kita juga tekstual. Pokoknya kalau kepentingannya kita begini, pakai tekstual. Kalau nggak penting, ditafsirkan. Kata mana? Nyatanya itu kepentingan tuh. Masalahnya itu. Aduh, di mana-mana tuh. Saya tuh mikir dulu, ini kenapa sih orang nggak konsisten ini? Saya bilang kadang-kadang begini. Oh iya, ini kepentingan. Jadi kepentingan mendahului hukum. Nah itu quotes itu. Nah, oke jadi. Fainau abar Al-Quran itu mengungkapkan dengan kata istimta duna zawaj, bukan dengan kata zawaj juga. Bukan. Waduh, jam 6:30 ya, Jul. Sebentar lagi, Jul. Yes. Wabil ujur dunal muhur, dengan kata-kata upah, bukan mahar. Bima yadullu ala jawazil mut'ah, ini menunjukkan kebolehan mut'ah. Wal istimta'u wal mut'atu bi ma'nan wahidin, sama saja istimta' dan mut'ah itu maknanya sama. Wa idal ajri ma'adal istimta' yakun fi aqdil ijarah, dan memberikan upah setelah penikmatan itu sama dengan sewa. Sewa toh, bawa tuh linggo pakai nanti bayar. Ayo, pakai sebentar semalam aja makanya bayar. Oke. Jadi mut'ah itu akdul ijarah, sewa. Masya Allah. Ala manfaatil bud'i, manfaat tubuh. Bud'i itu biasanya vagina atau tubuh. Saya lebih luas. Memanfaatkan tubuh. Amal mahru fa innahu yajibu fi nafsi aqdin nikah qabla istimta'. Mahar. Jadi mahar sendiri itu wajib sih. Ya, tapi sebelum. Jadi kalau upah itu sesudah, kalau mahar itu sebelum, gitu ya. Terus katanya, saya mengungkapkan, Dul, kalau saya membicarakan ini nanti ente kepengen enggak nih? Orang-orang bahaya nih. Aduh, kacau nih, saya bingung juga nih mengungkapkan ini. Ente nanti bisa apa? Bisa berargumentasi. Dalilnya ini. Aduh, bahaya juga nih ya. Aduh, Masya Allah. Coba yang kedua katanya, sabata fi sunnati jawaz zulmut atifi ba'dal khazawati minha am autos. Telah terjadi di dalam masa lalu pada masa Nabi, tahun autos, tahun perang atau ya itu boleh dalam sebuah perang jumlah pertempuran. Wafi umratil qadha, umrah qadha. Wafi Khaybar, coba pada perang Khaybar, Amul Fatah,
pada tahun penaklukan, bukan penaklukan, enaknya itu jangan penaklukan deh, pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Itu konon, itu mulai. Ya. Qala Ibnu Mas'ud dan perang Tabuk. Qala Ibnu Mas'ud kunna naghzu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ma'ana nisa'un takuna ala nakhtasi. Jadi kami, kata Ibnu Mas'ud, kami perang bersama Rasulullah dan kami tidak membawa perempuan. Istri-istri kami enggak kami bawa. Ya. Terus bertanya, apakah kami boleh kebiri? Mengebiri? Waduh. Fanahana an dzalik. Nabi melarang, jangan kebiri. Cuma rakhsana, kemudian rukhsah, membolehkan. An-nankihal mar'ata bis-saubi ila ajalin. Menikahi seorang perempuan dengan bayar baju, kain. Nih, baju saya untuk nikah nih. Betul. Maharnya baju aja dulu. Boleh tuh. Enak nemen gitu ya. Oh, enak sekali. Nih, udah nggak apa-apa. Saya pakai kaos aja lah. Bajunya nih. Oke ya. Gitu. Ila ajalin, untuk waktu yang tertentu. Cuma qala Abdullah bin Mas'ud alladzina ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibatin ma halallahu lakum. Aduh, ini argumentasinya ini, aduh, berat sekali nih kalau digunakan nih. Bagaimana melawannya ya? Ini tuh. Tapi saya Muslim. Terus ini aduh, sayang waktunya ya, sedikit lagi ya. Aduh, jadi saya tidak bisa menjelaskan dalil semuanya. Ada, kalau bisa dibaca aja. Wa yaqulu bi jawazim Ibnu Abbas wa jama'atun minas salaf minhum ba'd sahabat. Ada banyak sejumlah sahabat. Wa jadal munal Imam Mahdi. Nah, terus wa ujiba an hadhil adillah bima ya'ti. Nah, boleh Anda mengemukakan sebuah argumentasi Al-Quran, hadis, praktek para sahabat, tapi hati-hati, jangan langsung menerima begitu saja. Kita lihat apa sih maknanya menurut pandangan yang lain, menurut pandangan jamaahirul ulama dan a'immatul madhahib al-arba'ah tadi, seperti yang kita sebutkan tadi. Itu ya, ada banyak jawabannya. Ya itu, tapi lagi-lagi kelihatannya memang pemaknaan atas sebuah teks itu yang bisa menjadi masalah. Itu saya kan bolak-balik tuh nulis di Facebook itu yang masalahnya nalar moderat, kemudian nalar eksklusif dan nalar inklusif gitu kan, indikator radikal begitu, itu loh, baca itu pedoman-pedoman yang kita bisa melihatnya. Nah, jadi begitu pemaknaan tunggal bisa menjadi masalah. Itu menyalahkan yang lain dan memastikan diri bahwa inilah satu-satunya. Siapa yang tahu maksudnya begitu itu? Kamu ketemu dengan Nabi gimana ya? Oh gitu. Ya enggak. Gitu loh. Semuanya juga. Ini deh. Wa amma Syiah Zaidiyah. Nah, di Syiah sendiri, amma Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Itu memang Syiah yang lebih dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak di Yaman. Nah, katanya Asy-Syaukani itu, Imam Asy-Syaukani adalah Syiah Zaidiyah. Subulus Salam gitu, syarah dari kitab apa namanya itu, Bulughul Maram itu katanya Syiah Zaidiyah. Pendapatnya hampir mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi oke deh, kita jangan berpikiran mengenai
apa ya tuh sekte-sekte dulu deh. Gitu ya. Jadi sih kalau disebut begitu wah berarti musuh. Itu loh selalu begitu. Kita itu di kita ini tidak pernah melihat substansi masalah, tetapi melihat label. Kalau label itu berarti salah. Kalau itu berarti gitu. Ini yang paling benar. Itu ya nggak bisa. Saya sudah ngomong begitu. Ya. Nalar inklusif itu menafikan sekat-sekat gitu. Nalar eksklusif membatasi dengan sekat-sekat gitu ya. Ya mubadalah seharusnya nalar inklusif. Itu baru terbuka semua begitu. Oke deh. Sudah ya dulu ya. Iya, saya kira belum selesai. Nggak tahu deh. Terserah kamu ada dulu. Saya sih nurut aja lah. Mau diteruskan ya silahkan. Tapi ini belum selesai. Begitu. Karena dibatasi waktu, gitu kan. Nah, ya. Bagaimana nanti apakah pengulangan itu nanti? Tapi saya kira mungkin dilanjutkan supaya tuntas. Saya nanti akan merefleksikan dulu yang hari ini sekedar kesimpulan aja, lalu kemudian kita lanjutkan. Oke? Mohon maaf apabila ada kekeliruan, guru-gurunya, canda-candanya menyakitkan hati. Aduh, oke. Tapi harus gembira, Jul. Iya, Bu ya. Sehat, Jul. Katanya kata Mbak Ruby itu yang mahal itu adalah kesehatan saat ini. Wah iya betul, nanti saya sudah bilang. Kita sehat, Bu ya. Oke, makasih ya. Mohon maaf. Allah maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sahabat Mubadalah yang sudah ikut ngaji Kiai Husein di Facebook maupun di Zoom. Ini ada Profesor Nina. Halo Bu Nina dan makasih Prof. Aduh, tenang sekali nih saya. Aduh, kalau diberitahu dulu supaya saya siap-siap. Aduh, berat nih soalnya nih. Kalau Profesor Nina ini teman baik sekali itu. Ya, sampai ketemu minggu depan di malam Sabtu, di hari Jumat malam. Kita mudah-mudahan Buya sehat dan bisa ngaji lagi. Sampaikan kabar ngaji ini ke lingkungan, ke teman-teman terdekat, ke keluarga dan ke yang lain, biar mari kita bareng-bareng ngaji bersama, memahami Islam yang rahmah. Kalau bahasa Gus Dur, memahami bukan Islam yang marah-marah gitu ya Bu ya. Jadi kita memahami Islam yang rahmah untuk keadilan di muka bumi ini. Dari saya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.